Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan, sehingga tiada hari tanpa firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Amsal Salomo pasal 20 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Pikir itu pelita hati. Demikian ungkapan peribahasa Indonesia. Ungkapan ini menyatakan setiap ada niat melakukan sesuatu, supaya benar-benar dipikirkan dengan matang, baru dilaksanakan. Artinya ada perencanaan yang matang dan terukur dengan pertimbangan-pertimbangan secara logika, lalu kemudian kita laksanakan, sehingga segala pekerjaan tidak dilakukan secara acak-acakan atau membabi buta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan apapun, agar kita rancang dengan akurat melalui pertimbangan pemikiran yang matang sebelum kita melaksanakannya. Tuhan Yesus juga pernah menyatakan ini kepada para murid maupun kepada orang yang ingin mengikutinya. Dia berkata dalam Lukas 14 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika ingin segala rancangan-rancangan kita dapat terlaksana dengan baik, lakukanlah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan jangan lupa harus disertai dengan doa. Ingat, ora et labora, bekerja dan berdoa. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam renungan harian kita ini juga dikatakan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Peperangan adalah sebuah penentuan antara kalah menang dan hidup mati. Oleh sebab itu, di mana-mana pun perang,
dan siapa saja pun yang melakukannya pasti ada siasat perang atau strategi perang dan bagaimana untuk memenangkan peperangan tersebut. Dalam hal ini, Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Lukas 14 ayat yang ke-31 dan yang ke-32, demikian dikatakan, "Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian." Demikianlah Tuhan Yesus mengajar siasat atau strategi perang. Nah, demikian juga saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita berperang melawan kekuatan, kegelapan, kuasa dosa maupun iblis, siasat perang kita adalah dengan menggunakan senjata perang Allah. Senjata perang Allah itu antara lain ketopong keselamatan, baju zirah, perisai iman, pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah, dan juga ikat pinggang keselamatan maupun sepatu perdamaian. Dengan menggunakan senjata-senjata perang Allah ini, iblis pasti akan kalah. Demikian juga dalam menghadapi situasi kita sekarang ini, siasat perang kita adalah mengikuti segala protokol kesehatan agar kita bebas dan menang terhadap COVID-19. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita ini adalah supaya selama kita hidup, berjalanlah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita yang telah memenangkan segala rencana Allah Bapa, sehingga kita ikut menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, mengajarkan kami agar kami menjadi bijak dalam menghadapi hidup ini. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkaulah ya Yesus Kristus Tuhan kami, hikmat sorgawi yang telah turun ke dunia ini. Dengan demikian, kami orang-orang percaya dan pengikut-Mu menjadi bahagian dari hikmat sorgawi itu, karena di dalam Engkau kami memiliki hikmat surgawi. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Sembuhkan dan pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, topang yang sedang berbeban berat. Berkati juga negara kami, agar kami boleh bebas dari ancaman pandemi COVID-19. Ajar dan kuatkan kami untuk memutus mata rantai virus corona dengan mengikuti protokol kesehatan. Hanya Engkaulah ya Tuhan Yesus Kristus, andalan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua.